Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 3. Bagaimana seseorang belajar? Di video pertama, saya telah menjelaskan bab 1, salah satu alasan kebanyakan e-learning gagal karena tidak dirancang untuk bagaimana orang belajar. Sebelum mengembangkan kursus e-learning, penting untuk mengeksplorasi tentang teori pembelajaran secara umum. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan sedikit berbincang. Jika Anda perlu membuat sebuah kue, Anda dapat mencari resep, menonton video YouTube, atau mengikuti pelatihan. Apakah Anda benar-benar belajar cara membuat kue dengan melakukan hal-hal tersebut? Jika Anda perlu menguasai proses pemanggangan kue, apa yang akan Anda lakukan? Betul sekali, Anda harus mencobanya dan melihat bagaimana hasilnya. Jika gagal, maka Anda akan menemukan bagaimana cara meningkatkan keterampilan memanggang di lain waktu, lebih teliti saat menakar bahan atau memanggang dengan waktu tertentu. Itulah ilustrasi bagaimana pembelajaran terjadi, yaitu coba-coba. Belajar adalah bagian alami dari kondisi manusia. Belajar tidak terjadi begitu saja. Belajar membutuhkan trial and error, keinginan dan motivasi, serta waktu dan kesabaran. Maka belajar adalah ekosistem pengalaman. Bagaimana orang dewasa belajar? Salah satu tantangan yang dihadapi oleh berbagai e-learning atau instructional designer baru adalah menciptakan pengalaman belajar yang dirancang untuk cara belajar orang dewasa. Malcolm Knowles adalah seorang pendidik dewasa yang terkenal dengan karyanya Adopsi Teori Andragogi, yaitu metode dan prinsip yang digunakan dalam pendidikan orang dewasa. Knowles menekankan bahwa andragogi atau memimpin manusia berbeda dengan pedagogi atau memimpin anak-anak. Selama penelitiannya, Knowles mengidentifikasi beberapa karakteristik yang menentukan perbedaan antara pelajar orang dewasa dan anak-anak. 4 prinsip yang menentukan prinsip utama tentang cara terbaik orang dewasa belajar. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pembelajaran dan pengembangan. Kedua, belajar melalui tindakan dan refleksi untuk meningkatkan kinerja. 3, belajar ketika ditantang oleh masalah, bukan hanya mendengarkan. 4, subjek relevan dan sesuatu yang saya perlukan dan saya pedulikan bagi orang dewasa. Prinsip-prinsip Merrills membantu instructional designer untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendorong pembelajaran. Prinsip ini diterapkan secara linier. Setiap prinsip dibangun dari prinsip sebelumnya. Ada 5 prinsip. Yang pertama demonstrasi, aplikasi, masalah terpusat, aktif, dan integrasi. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 3 ini. Semoga bermanfaat and see you next time.